Inilah video viral saat manusia silver yang kerap mangkal di perempatan Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan perlawanan saat hendak dilakukan penertiban. Meski sempat berusaha kabur, para manusia silver memberikan perlawanan dengan dibantu oleh keluarganya. Mereka melempari petugas Satpol PP Kota Makassar dengan batu serta melontarkan busur panah. Beruntung tidak satupun petugas Satpol PP yang terkena luka serius, hanya luka lecet di bagian kaki akibat lemparan batu. Dinas Sosial Kota Makassar sendiri telah memasang papan bicara terkait larangan bagi masyarakat pengguna jalan untuk memberikan uang kepada pengemis dan sejenisnya. Menjadi resiko dari kami dari Satpol PP, karena itu adalah tugas kami untuk menertibkan dan memperlancar arus lalu lintas. Karena kita akan ketahui mereka itu banyak menimbulkan, kami dapat laporan meresahkan dan menimbulkan kerasahan di masyarakat, terutama pengguna jalan. Satpol PP Kota Makassar akan terus melakukan penertiban guna menekan praktik pengemis jalanan dengan berbagai modus. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Kota Padang, Sumatera Barat yang berlangsung ricuh. Sejumlah mama pedagang mengamuk berusaha mengusir petugas Satpol PP yang hendak menyita lapak mereka. Emak-emak pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Bandar Buat, Kota Padang. Tak sampai di situ, mama ini bahkan mengambil golok dan mengejar petugas yang tengah menertibkan lapaknya berjualan. Sejumlah PKL yang lain pun ikut mengamuk dan melempari petugas dengan air cabai. Para pedagang tak menerima lapak tempat mereka berjualan disita petugas karena berada di atas badan jalan. Penertiban dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya, lantaran menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilanjutkan hingga para PKL yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan di kawasan Pasar Bandar Buat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Demo tolak tambang pasir di Mamuju berujung ricuh. Masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu ricuh juga terjadi saat eksekusi lahan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas jurusita mendapatkan perlawanan dari penghuni rumah. Demo tolak tambang pasir yang semula damai tiba-tiba menjadi ricuh. Kericuhan terjadi karena warga Karosa dan Kaluku, Mamuju yang berdemo memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aparat yang berjaga-jaga langsung menghadang para pendemo tersebut. Kericuhan pun tak terhindarkan antara aparat dan pendemo. Seorang pengunjuk rasa sempat diamankan polisi. Aksi demonstrasi ini berlangsung hingga malam hari. Massa tak membubarkan diri karena salah satu dari mereka ada yang diamankan aparat. Setelah salah seorang massa aksi dibebaskan aparat, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Hari ini kami betul-betul kecewa. Kami diundang untuk audiens, tetapi yang kami temukan adalah kami dihalangi oleh pagar besi dan bapak-bapak petugas yang menggunakan seragam. Belum lagi tadi sempat ada anggota kami yang diamankan dan alhamdulillah kami bisa pulang dengan lengkap, tetapi dalam keadaan kondisi yang sangat kecewa. Meski sudah membubarkan diri, para pendemo mengaku akan tetap konsisten menolak tambang pasir di kampung mereka karena merusak lingkungan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Eksekusi lahan seluas 10 hektar yang diajukan PT United Orta Berjaya terhadap 19 orang warga yang bermukim di kawasan Komplek Veteran, Jalan Rumah Sakit Haji Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, berlangsung ricuh. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan personel Polrestabes Medan mendapat perlawanan ketika hendak melakukan proses pengosongan rumah. Adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan.
Sejumlah penghuni pun berteriak dan menangis histeris ketika melihat tempat tinggalnya rata dengan tanah oleh alat berat. Salah seorang warga mengaku memiliki surat tanah dan belum mendapat ganti rugi dari pihak penggugat. Bahwa kami belum dibayari oleh pihak PT, melalui mediasi dari PN pun tidak ada dilakukan ke kami. Ada surat, kami pernah mengajukan ke gubernur melalui Pak Burhanuddin Nasution. Jurusita menjelaskan proses eksekusi lahan seluas 114.232 meter persegi ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Itu sudah kita beritahu kepada pihak yang terperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa, Bang? Penggugat atas nama PT Universitas Orta Berjaya. Meski sempat ricuh, proses eksekusi tetap berjalan dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Irwan Nasution, iNews melaporkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menangkap sepasang suami istri pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya hingga meregang nyawa. Korban berusia 2 tahun diketahui meninggal dunia setelah sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Sepasang suami istri berinisial N dan E yang diduga menganiaya anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Saat penangkapan di kawasan Blok M Jakarta Selatan, N dan E tidak dapat berkutik. Terungkapnya tindak penganiayaan tersebut saat kedua pelaku membawa anaknya yang masih berusia 2 tahun ke Puskesmas Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Saat itu dokter menyatakan korban sudah tidak bernyawa dengan kondisi dipenuhi luka lebam dan tangan terkilir. Ada beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, yang memang juga dari hasil keterangan saksi mengarah bahwa itu ada tindak kekerasan. Hasil penyidikan sementara polisi, pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak pertamanya yang berusia 5 tahun. Korban saat ini dalam perlindungan unit pelaksana teknis Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Polisi membekuk 3 penagih utang yang diduga menganiaya seorang pengemudi ojek daring di Yogyakarta. Korban dianiaya ketiga pelaku hanya karena gara-gara hampir bertabrakan. Hanya gara-gara hampir tabrakan, seorang pengemudi jasa antar makanan ini terlibat adu mulut dengan seorang debt collector di pintu masuk Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Akibatnya, pengemudi aplikasi Oren ini dikeroyok sejumlah debt collector hingga mengeluarkan darah di bagian hidung. Pengeroyokan akhirnya bisa dilerai dengan bantuan petugas keamanan. Tidak berselang lama, 3 pelaku pengeroyokan ditangkap polisi setelah korban membuat laporan. Kesalahpahamannya, jadi yang shop ini mau masuk ke arah pintu BM, kemudian dari pihak DC ini muter balik, cuma tidak melihat arah dari belakang, kemudian menabrak, kemudian kaget, nah kemudian saling mengumpat, kemudian terjadi cekcok itu. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Di Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap menuntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, kasus ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Informasi lainnya, pemirsa, adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri dan membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ya, ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Bareskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Barreskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini tuh memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan motor. Wakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan, kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tudingan ijazah palsu Jokowi membuat Presiden Prabowo heran. Ya, Prabowo jadi khawatir suatu saat akan ada pihak yang juga mempertanyakan ijazahnya. Harto, iya kan, Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Pemirsa, sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali bergulir. Ya, sidang menghadirkan 3 penyidik KPK sebagai saksi. Ketiga penyidik KPK yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat pagi, yakni Rosa Purbobekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo. Jaksa KPK menyebut ketiga saksi dihadirkan untuk menjelaskan fakta pada peristiwa operasi tangkap tangan dan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto.
Menanggapi hal tersebut, Hasto mengatakan pengadilan mencetak sejarah pertama kali dalam persidangan dengan menghadirkan penyidik KPK sebagai saksi. Ia menilai kesaksian penyidik KPK itu menguatkan tuduhan perkaranya yang diusut dengan unsur politis. Hari ini membangkitkan optimisme saya karena lagi-lagi setelah kesulitan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang memberatkan saya karena di dalam persidangan dan keputusan yang sudah inkrah nomor 18 dan 28 memang tidak ditemukan fakta-fakta terkait dengan keterlibatan saya. Apalagi tadi nyata-nyata pada akhirnya bahwa yang dituduhkan saya menghalang-halangi terhadap berbagai upaya di PT IKA, ternyata juga tidak ada fakta-fakta hukum yang mendukungnya. Sehingga hari ini saya menegaskan bahwa Saudara Rosa ternyata bukan saksi fakta. Dia mengkonstruksikan berdasarkan imajinasi dan asumsi dari Saudara Rosa. Terima kasih. Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diadukan ke Komnas HAM terkait dengan kebijakannya mengirim pelajar nakal ke barak militer. Ia dilaporkan karena dianggap telah melanggar HAM dan telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Seorang wali murid warga Bekasi, Jawa Barat mengadukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terkait kebijakannya mengirim pelajar nakal ke barak militer. Selain telah melanggar HAM, Deddy Mulyadi juga diadukan atas dugaan telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Kedatangannya ke kantor Komnas HAM didampingi tim kuasa hukum dari LBH Pendidikan Indonesia untuk meminta Komnas HAM turun tangan terkait kebijakan Deddy Mulyadi yang syarat dengan pelanggaran HAM. Wali murid ini juga menilai sanksi mengirim siswa nakal ke barak militer tidaklah tepat. Ditambah lagi, tidak ada jaminan siswa tersebut dapat berubah. Justru pendidikan ala militer rentan membentuk kepribadian anak bisa menjadi lebih keras. Wali murid ini menuding Deddy Mulyadi tidak paham falsafah pendidikan serta telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Ya, itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan, bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Dengan aduan tersebut, Adel berharap Komnas HAM segera membentuk tim investigasi agar hasil yang didapat bisa menghentikan kebijakan yang dikeluarkan Deddy Mulyadi. Dari Jakarta Pusat, Lanistun Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, ribuan supporter Persib berpesta pora usai laga menghadapi Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Meski laga berakhir imbang, Bobotoh tetap turun ke jalan merayakan gelar keempat Persib di era Liga Indonesia. Sabtu malam, ribuan supporter Persib turun ke jalan merayakan kembali gelar juara Persib pada musim ini. Para supporter bersamaan berpesta lebih awal usai laga di GBLA dengan jalan bersama dan merayakan petasan kembang api. Dari laga ini, pekan ke-32 Persib ditahan imbang 1-1 oleh tim tamu Barito Putra. Meski imbang, Bobotoh tetap antusias merayakan bersama. Senamakan ormas. Presiden Prabowo tengah mencari solusi dari persoalan sosial tersebut. Presiden Prabowo Subianto merasa resah akan maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Presiden juga menyayangkan keberadaan ormas yang malah menciptakan iklim yang tidak kondusif khususnya di kalangan pengusaha. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut Mensesnek, Presiden Prabowo tengah mencari solusi dari persoalan sosial tersebut. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau
memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, dia tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi kan gitu. Terkait adanya usulan pembentukan satuan tugas khusus untuk memberantas premanisme, Pras menegaskan hal tersebut belum diputuskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu tahun 2024. Hal itu disampaikan Mega di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan. Babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya. Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya. Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Ya, bukan tanpa sebab. Hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Mega. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya, kedua tokoh tersebut telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Meskipun mendapatkan ratusan siswa yang menjadi korban keracunan massal dari program makan bergizi gratis, namun Presiden Prabowo Subianto mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Presiden Prabowo Subianto mengklaim meski terdapat kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis, namun Presiden Prabowo menyatakan keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Menurutnya, korban keracunan makan bergizi gratis sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Di awal Mei, hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang
yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Sebelumnya Presiden Prabowo sempat mengajak tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates melihat langsung pelaksanaan program unggulannya makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Prabowo menunjukkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah. Presiden Prabowo pun membuka salah satu kotak makan tersebut untuk memperlihatkan menu makan gratis yang disajikan. Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi keterlibatan badan usaha milik desa yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Selain mendukung MBG, upaya BUMDes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan BUMDes yang turut menjadi bagian dengan membangun dapur SPPG dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Menurut Caimin, kegiatan tersebut dapat melahirkan kegiatan bisnis yang saling menopang. Dibangunnya dapur SPPG BUMDes Tridadi Makmur untuk menyukseskan program MBG di wilayah Sleman, Yogyakarta. Gerakan ini bisa menjadi pemicu BUMDes di wilayah lainnya untuk melakukan hal yang sama membangun dapur SPPG. BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya luar biasa. Satu, BUMDes maju. Kedua, supporting terhadap makan bergizi gratis jalan, membangun ekosistem ekonomi. Ujung-ujungnya semua ini akan menghasilkan pemberdayaan. Pemerintah sedang bergerak membangun pondasi negara maju dengan sumber daya manusia yang kuat. Badan Gizi Nasional turut membantu menyukseskan MBG untuk menuntaskan target pemerintah memenuhi kebutuhan gizi anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia mendapat komitmen kerjasama perdagangan dan investasi dari 106 asosiasi industri dan 1.542 perwakilan perusahaan asal Jepang. Komitmen tersebut didapatkan dari misi dagang dan investasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat lawatan bilateral ke Jepang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan lawatan misi perdagangan dan investasi ke Jepang. Dalam misi dagang Indonesia ini, Menko Erlangga bertemu khusus dengan pimpinan Keidanren Jepang untuk membahas perkembangan berbagai kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang. Keidanren sendiri merupakan federasi bisnis Jepang yang komprehensif dan beranggotakan 1.542 perwakilan perusahaan, 106 asosiasi industri dan organisasi ekonomi regional dari 47 prefektur di Jepang. Dalam kunjungan kerja di Jepang ini, Menko Erlangga secara khusus bertemu dengan Chairman Keidanren atau Japan Business Federation, Masumi Kakinoki. Dalam kesempatan ini, Indonesia dan Jepang bersepakat untuk terus mendorong kerjasama bisnis to bisnis antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Jepang, serta saling memperkuat hubungan perdagangan kedua negara secara lebih kokoh dan prospektif. Pemerintah memastikan sebanyak 9.835 koperasi desa merah putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Selain untuk memangkas rantai pasok yang panjang, koperasi desa juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat serta pupuk hingga bantuan pemerintah. Pemerintah memastikan sebanyak 9.835 koperasi desa merah putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Pembentukan koperasi desa merah putih ini untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen.
Selain itu, koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pada pelaksanaannya Koperasi Desa Merah Putih tersebut akan bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk PT Pos Indonesia, serta berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link, sehingga dapat menyediakan layanan simpan pinjam resmi yang diharapkan mampu menggeser praktik rentenir dan pinjaman online ilegal dari desa-desa. Juga akan memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi langsung kepada rakyat, sehingga tengkulak akan habis. Pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional koperasi-koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafon kredit awal sebesar 3 miliar rupiah. Pemirsa, laporan Kearney bertajuk The 2025 Kearney FDI Confidence Index World at Inflection menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mendapatkan sentimen positif dari investor global. Indonesia pun tercatat berada di peringkat ke-12 pada klasemen khusus negara berkembang unggul atas Filipina dan Vietnam. Laporan Kearney bertajuk The 2025 Kearney FDI Confidence Index World at Inflection menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mendapatkan sentimen positif dari investor global. Dalam riset yang menggambarkan persepsi investor terhadap arus penanaman modal asing dalam 3 tahun ke depan, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-12 pada klasemen khusus negara berkembang, masih sama dengan capaian tahun sebelumnya. Indonesia unggul atas Filipina dan Vietnam yang berada di peringkat ke-16 dan 19. Peringkat Indonesia hanya kalah dari Thailand dan Malaysia yang berada di peringkat 19 dan 19. Dalam keterangannya, Presiden Direktur Kearney Indonesia Shirley Santoso menyebutkan, selain faktor SDM, sebanyak 28% investor menyebut Indonesia juga menonjol berkat kekayaan sumber daya alam, terutama sebagai produsen nikel terbesar di dunia dan penghasil utama tembaga, emas, bauksit, serta industri logam. Upaya berkelanjutan Indonesia untuk membuka ekonominya terhadap PMA diakui telah berperan penting dalam mempertahankan posisinya pada urutan ke-12 pada 2023 dan kembali mempertahankan di peringkat tersebut pada 2024. Alhasil, sejumlah reformasi yang membuat Indonesia semakin ramah investor patut menjadi catatan positif, mulai dari deregulasi, penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kepastian berusaha, hingga insentif pajak yang beragam. Pemirsa, menabung selama 13 tahun, pasangan penjual es dawet di Sragen, Jawa Tengah akhirnya berangkat haji. Secara rutin, dengan niat yang tulus, pasangan ini menabung demi melihat rumah Allah di Tanah Suci. Dawet membawa berkah. Ya, keberkahan dawet ini dialami oleh pasangan suami istri Agus Sarwanto dan Endang Widyaningsih. Penjual es dawet ini mengawali usahanya dengan menjual 1 mangkuk seharga Rp1.000. Kini harga 1 mangkuk dawet Rp6.000. Namun pasangan ini tetap rutin menabung untuk cita-cita mereka. Pasangan lansia ini tak menyangka bahwa penantian mereka setelah menabung selama 13 tahun akhirnya terwujud. Tahun 2025, warga asal Sragen, Ngawi, Jawa Timur ini akhirnya akan menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah sudah. Maksudnya ya sudah kita niatkan ya, makanya ya ini untuk berangkat itu ya udah ya antara senang dan mas kayak orang bingung, iya toh saya itu mau berangkat toh gitu, kayak nggak percaya. Berawal dari ajakan anaknya untuk membuka tabungan haji pada tahun 2012, kini Endang dan Agus dapat berangkat di tahun ini. Setelah melunasi sisa uang haji untuk Rp28,2 juta per orang, pasangan ini akan bergabung dengan 5 juta jemaah haji lainnya dari seluruh dunia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tahun ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pasangan lanjut usia di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat menabung bertahun-tahun agar bisa berangkat ibadah haji. Berkat kegigihannya dalam bertani dan berdagang keliling, pasangan lansia ini bisa berangkat haji pada tahun ini. Rona bahagia terpancar dari wajah pria yang sudah memasuki usia senja ini. Kakek Olip yang berusia 95 tahun begitu bersemangat ketika mencoba memakaikan kain ihram jelang keberangkatannya dalam ibadah haji tahun ini. Pria yang merupakan calon haji tertua di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini akan melaksanakan rukun Islam yang kelima bersama istrinya Wariah yang berusia 75 tahun. Kakek Olip telah menabung bertahun-tahun dari berdagang panganan khas Kecamatan Cililin, yakni wajit dan kerupuk, agar bisa berangkat ibadah haji. Berkat kegigihannya, pasangan lansia ini akan berangkat ibadah haji pada 27 Mei mendatang yang tergabung dalam Kloter 2 Bandung Barat. Aya penghasilan mah jong eta mah aya 50.000, aya 40 gitu sehari teh. Terus siji kesehatan. Nyuwunkeun ka Gusti panjang uswa sehat. Eta barokah. Tahun ini ada sebanyak 1.157 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon haji yang telah lanjut usia atau di atas 65 tahun menjadi prioritas utama dari Kementerian Agama Bandung Barat untuk diberangkatkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Belasan calon jemaah haji asal Majalengka, Jawa Barat yang akan terbang ke Tanah Suci menggunakan kursi roda. Penggunaan kursi roda setelah mendapatkan rekomendasi Dinas Kesehatan karena mengalami sakit pada bagian kaki. Lima 15 orang calon jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 6 asal Majalengka harus menggunakan kursi roda saat akan terbang ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Kertajati. Penggunaan kursi roda calon jemaah haji itu telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan karena yang alami sakit pada bagian kaki. Beragam penyebab calon haji yang alami sakit, diantaranya alami kropos pada bagian lutut, hingga kasus kaki tersambar mesin traktor saat di sawah 3 hari sebelum keberangkatan. 3 tahun, sakit apa itu Pak? Kropos atau? Kropos di bagian lutut, dua-duanya. Jadi ada 2 skema. Pertama ada skema pendamping untuk bagi jemaah haji yang sakit itu, kemudian yang kedua para petugas kami. Sebanyak 450 calon jemaah haji asal Majalengka diberangkatkan melalui Bandara Internasional Kertajati ke Tanah Suci menggunakan maskapai penerbangan Arab Saudi Airlines. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Panitia penyelenggara ibadah haji sudah bersiap menyambut jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah. Jemaah calon haji Indonesia dari Madinah akan segera menuju ke Mekah pada Sabtu waktu setempat. Persiapan sudah dimatangkan, diantaranya tempat tinggal para jemaah, konsumsi transportasi, dan alat medis untuk jemaah yang sakit. Diperkirakan 2.800 orang yang terdiri dari 7 kloter akan tiba di Mekah. Nantinya panitia sudah menyiapkan 20 hotel dan 7 dapur untuk melayani jemaah calon haji Indonesia. Jemaah calon haji dari seluruh dunia mulai mengambil mikot atau berniat ihram di Masjid Bir Ali Madinah sebelum memulai ibadah umroh dan haji ke Mekah. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitasnya yang lengkap. Di antara lembah sunyi dan pasir Madinah yang panas, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi awal perjalanan suci jutaan umat Islam setiap tahunnya. Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah merupakan tempat mikot bagi jemaah haji dari Madinah. Lokasinya berada di tepi jalan raya Madinah Mekah, tepatnya di distrik Zulhulaifah. Dan ini jaraknya 9 km dari Nabawi. Di masjid ini juga Rasulullah memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji dan umroh dari Madinah menuju Mekah. Dibangun di atas lokasi bersejarah, masjid ini menjadi tempat miqat atau batas awal niat ihram bagi penduduk Madinah dan mereka yang melewati jalur ini.
Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Terdapat lebih dari 500 kamar mandi dan tempat wudhu yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu waktu. Disinilah jutaan peziarah mengenakan pakaian ihram, melepas atribut dunia, dan mulai memasuki dimensi spiritual perjalanan menuju Baitullah. Masjid ini bukan sekedar tempat singgah, namun ia menjadi pintu gerbang menuju kesucian dan titik awal transformasi batin, di mana setiap langkah menuju Mekah yang dimulai dengan niat dan doa menjadi berkah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kawasan Puncak Bogor masih menjadi lokasi favorit untuk warga untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Dan kita pun akan memantau secara langsung, ada Indra Setiabudi di kawasan Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, halo Indra Setiabudi, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah padat pada long weekend kali ini? Baik, selamat pagi Galuh, Nata, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di momen libur panjang long weekend juga akan menjelang Hari Raya Waisak dan juga cuti bersama. Ini situasi terkini lalu lintas di ruas menuju Puncak Bogor sangat padat sekali, Galuh, sejak tadi pagi. Dan memang ribuan masyarakat selalu menjadikan tempat wisata Puncak menjadi tempat destinasi wisata dikarenakan memang lokasi mudah diakses dan juga sangat terjangkau, tidak memiliki atau biaya yang cukup mahal begitu. Namun memang macet ini sering terjadi setiap momen-momen libur panjang. Dan memang kalau kami informasikan, Galuh dan juga pemirsa, bahwa kepadatan ini sudah terjadi pada kilometer 45 Ciawi menuju jalur utama Puncak Bogor ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa tadi kami menuju lokasi ini, menuju Simpang Gadok pada kali ini, bahwa di ruas tol Jagorawi ini sudah mulai terjadi kepadatan, yang mana kami ataupun pengendara ini bisa melajukan kendaraan hanya di 20 km hingga 40 km per jamnya, yang mana ini terjadi kepadatan sekali. Dan sehingga pas setelah keluar gerbang tol Ciawi ini sudah langsung terjadi kepadatan hingga Simpang Gadok. Dan perlu diketahui juga bahwa Simpang Gadok ini merupakan pertemuan dari para pengendara dari ruas tol maupun juga jalur non-tol maksud kami, sehingga menjadi pertemuan dan menyempit begitu, Galuh, Nata, dan juga pemirsa, sehingga terjadi kepadatan setiap momen-momen libur panjang seperti kali ini. Dan untuk perlu kami informasikan juga bahwa pihak kepolisian dalam untuk mengantisipasi kepadatan di jalur utama menuju Puncak Bogor, setidaknya kepolisian sudah memberlakukan sistem ganjil genap, tapi hanya sebentar saja, Galuh, hanya pada pukul 6 pagi tadi hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penelusuran dari ruas tol dari pintu keluar Ciawi menuju Puncak Bogor ini, dilakukan sterilisasi guna untuk mempersiapkan jalur one way begitu yang hingga sampai Puncak, dan akan berlaku hingga pukul 2 ataupun pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan memang perlu diketahui juga bahwa masyarakat ini sering menggunakan waktu untuk bersama keluarga menikmati wisata-wisata yang berada di area Puncak Bogor seperti Taman Safari dan lain sebagainya, sehingga memang Puncak selalu menjadi destinasi wisata para masyarakat yang akan menghabiskan waktu luang bersama keluarga tercinta di momen libur pada kali ini. Dan memang perlu kami informasikan juga bahwa pada puncaknya ini dalam momen libur panjang kali ini, Galuh, Nata, dan juga pemirsa, akan diprediksi akan jatuh pada esok hari, tepat hari Minggu. Dan untuk terkait arus balik di momen libur panjang ini nantinya akan terjadi pada hari Selasa pada tanggal 13 Mei 2025. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu luang bersama keluarga, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan juga tetap berhati-hati di jalan. Demikian, Nata, Galuh, kembali ke Anda. Baik, Indra, biasanya pada pukul berapa terjadi kepadatan di sana sehingga warga bisa mengantisipasi agar tidak macet di wilayah Puncak Gadok? Baik, kalau dapat kami sampaikan bahwa kalau terkait skema ataupun jam berapanya terkait sistem skema yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ini tidak bisa
atur begitu dikarenakan memang sifatnya kondisional sekali Galuh, Nata, dan juga pemirsa, sehingga tergantung situasi kepadatan lalu lintas dari pintu keluar Ciawi menuju puncak ini. Dan kalau tadi kami bisa informasikan bahwa pada puncak esok hari ini mungkin terpantau sama akan terjadi ganjil genap. Ini akan berlaku pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi hari dan dilanjutkan sistem one way dari kilometer 45 pintu keluar gerbang tol Ciawi menuju jalur puncak ini akan dilakukan sistem one way. Namun sifatnya kembali lagi kondisional Galuh dan juga pemirsa, nantinya ketika semua sudah lancar akan dibuka pintu dari one way dari atas menuju arah Jakarta. Demikian Galuh. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.